Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Nah, kita masuk pada bab atau pembahasan min ahkamis sholatil idaini. Artinya ya hukum-hukum tentang sholat dua id. Hukum-hukum tentang sholat dua id. Di sini teman-teman, penulis membawakan hadis dari Anas, yang mana Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, ya, Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaghdu yaumal fitri hatta yaqulat tamaratin. Akhrajahu Bukhari wa fi riwayatin ya'kul ya na'am ya'kulhunna bitran atau ya'kuluhunna bitran. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitra, tidaklah makan pagi. La yaghdu yaumal fitra adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitra hatta yaqula tamarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidaklah beliau di pagi di waktu hari fitri melakukan sesuatu, melainkan beliau memakan beberapa kurma. Hadisnya Imam Bukhari. Dan dalam riwayat lain ya'kuluhunna witran, yang mana beliau memakan buah kurma tersebut dalam bilangan ganjil. Jadi tidaklah Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, pada hari fitri di pagi harinya, melainkan beliau itu memakan beberapa kurma, ya. Dan dalam riwayat lain beliau memakan buah kurma tersebut dalam bentuk bilangan ganjil. Makanya dengan demikian bahwasannya di antara sunnah pada hari Idul Fitri, ya, Idul Fitri itu disunnahkan kita sebelum berangkat, ya, sholat Id itu makan dulu. Di sini Rasulullah SAW tidaklah pada hari Fitri, ya, pada Idul Fitri, beliau di pagi harinya tidak melakukan sesuatu, melainkan beliau hanya memakan beberapa kurma saja, atau beliau memakan, ya, kurma dengan bilangan ganjil.
Kemudian dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu hatta yaumal adha hatta yusalli." Akhrajahu Tirmidzi. Buraidah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau keluar untuk melakukan sholat. Ya. Beliau tidaklah keluar pada hari fitri, pada hari Idul Fitri untuk melakukan sholat Id sampai beliau itu makan dulu. Dan tidaklah beliau makan pada ketika di hari Idul Adha. Jadi kalau Idul Adha teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak makan di Idul Adha, tidak makan terlebih dahulu. Ya. Tapi ketika Idul Fitri beliau makan dulu. Ya, seperti itu. Tapi ini bukan sesuatu hal yang kalau misalkan melanggar dosa, tidak. Ini merupakan di antara fi'lun Nabi, ya sunnah saja. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di hari Idul Fitri Rasulullah SAW tidaklah beliau melaksanakan sholat dulu, akan tapi beliau makan dulu. Jadi tidaklah Nabi SAW melakukan atau keluar dia untuk mengerjakan sholat Idul Fitri, melainkan beliau itu makan dulu. Adapun ketika sholat Idul Adha, tidaklah beliau keluar, melainkan beliau berpuasa dulu. Artinya ketika mau melaksanakan sholat Idul Adha, beliau tidak makan dulu. Nah, ini hadis dari Abu Buraidah. Hadis dari Buraidah. Kemudian barakallahu fikum, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mana Abdullah bin Umar ini menceritakan juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan juga Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Ya, mereka melaksanakan sholat dua Id itu sebelum khutbah. Sebelum khutbah. Ya. Artinya di sini menunjukkan bahwa khutbah Id itu ada setelah sholat. Ya. Khutbah Id itu ada setelah sholat Id. Ya, kalau dia sholat Jumat itu dilakukan ya sebelum sholat Jumat. Adapun sholat Id itu dikerjakan kapan? Yaitu dia setelah sholat sunnah Id. Seperti itu. Selanjutnya hadis yang dibawakan oleh Jabir bin Samrah, hadis yang dibawa oleh Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marratin wala marratain bila adzanin wala iqamah." Kata Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah sholat. Ya, aku sholat bersama Rasulullah SAW, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Yang mana aku kerjakan sholat tersebut, ya, sholat kedua tersebut, sholat dua Id ini tidak sekali dan juga tidak dua kali. Artinya sering. Ya. Jabir bin Samrah menceritakan beliau pernah sholat bersama Nabi SAW, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Yang beliau lakukan sholat tersebut bersama Nabi, ya sering beliau bersama Nabi melakukannya. Kemudian bila azan wal iqamah, yang mana sholat tersebut tanpa dengan adanya azan dan iqamah, qomat. Jadi kalau untuk sholat Id, al-Idaini, ya, dua sholat dua Id atau sholat dua Id itu tidak dibarengi atau diiringi sebelumnya oleh azan dan juga qomat oleh Imam Muslim.
Ini hadis dari Jabir. Kemudian selanjutnya teman-teman, barakallahu fiikum. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Ya, hadis dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika keluar dari rumahnya untuk melakukan sholat ya Idul Fitri dan sholat Idul Adha ilal musalla, adalah Nabi SAW keluar ke musalla. Beliau pernah keluar dari rumahnya ke musalla, tempat sholat di hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah, dan awal sesuatu yang beliau sallallahu alaihi wasallam mulai itu adalah salat. Tsumma yansarifu fayaqumu muqabil nas. Kemudian Rasulullah SAW selesai daripada salat itu dan beliau berdiri menghadap kepada manusia. Ya, wa nasu ala sufufihim. Dan saat itu para sahabat ya manusia para sahabat mereka sedang ada posisi berbaris. Faya'izuhum wa yadhkiruhum. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada mereka dan memberikan peringatan atau mengingatkan tentang akhirat ya, kepada mereka para sahabat. Artinya di sini ada khutbah. Khutbahnya dilakukan setelah salat. Hadisnya muttafaqun alaih. Ya, nah sekarang bagaimana hukum salat Id? Hukumnya bagaimana salat Id? Di sini sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah ya, wa adillatuhu wa tawdihu madzhabil a'immah, yang dikarang oleh seorang ulama Mesir ya, yang bernama Abu Malik Kamal Ibnu Said Salim. Beliau mengatakan bahwasannya hukum sholat dua Id ini para ahli ilmu berbeda pendapat dalam menetapkan hukum sholat dua Id ini. Mereka membagi menjadi tiga pendapat. Yang pertama, annaha wajibatun 'alal a'yan, bahwasanya sholat dua Id ini dia wajib hukumnya. Ya, bahwasanya sholat Id ini, sholat dua Id ini, Idul Fitri dan Idul Adha, itu pendapat yang pertama adalah hukumnya wajib. Yang mana ini merupakan sebuah pendapat dari mazhab Abu Hanifah dan salah satu daripada pendapatnya mazhab Syafi'i, dan juga periwayatan dari Imam Ahmad, dan juga ini diambil pendapat dari sebagian mazhab Maliki, dan juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa hujah mereka bahwasannya sholat dua Id ini wajib? Hujah mereka adalah pertama surat Al-Kautsar. Ya, surat Al-Kautsar yang bunyinya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka hendaklah kalian sholat ya untuk Rabb kalian dan menyembelihlah. Arti di sini adalah sholat ya Id. Maka kata beliau penulis, wal amru lil wujub, di dalam ayat ini surat Al-Kautsar ayat yang kedua ini ada kalimat fasholli, salatlah kalian. Nah, salatlah kalian merupakan bentuk perintah dari Allah. Maka kaidah daripada usul fikihnya bahwa al-amru, bahwa perintah itu menuntut kepada sesuatu perbuatan yang wajib dikerjakan. Ya, wal amru lil wujub.
perintah itu menunjukkan kepada wajib untuk dilakukan. Ini pendalilan mereka yang pertama. Hujah mereka yang pertama bahwasanya sholat Id ini adalah wajib. Dalil yang kedua, hujah mereka yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Dan hendaklah kalian semua membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah telah berikan hidayah kepada kalian. Allah berikan petunjuk kepada kalian. Dari ayat ini teman-teman, barakallahu fikum. Ya, ayat ini menunjukkan adanya perintah. Perintah untuk bertakbir. Ya. Membesarkan Allah. Bertakbir membesarkan Allah di dalam dua id ini. Ya, dua id ini. Makanya di antara perbuatan yang disunnahkan dalam kondisi id adalah bertakbir. Allahu Akbar, wallahu akbar. Bertakbir. Kemudian selanjutnya amara bis salatil mustamilah ala takbir ar-ratib wa zaid bi tariqil aula wal ukhra. Ya, perintah dengan takbir ini dalam surat Id, perintah bertakbir di dalam dua id ini adalah perintah untuk sholat yang mencangkup kepada ya takbir yang wajib. Ya, artinya sholat Id itu ya dihukumi sebagai sholat yang wajib dikerjakan. Ini dalil yang kedua, hujah mereka yang menyatakan bahwa sholat Id itu dia adalah hukumnya wajib. Selanjutnya, hujah mereka yang ketiga bahwa sholat Id ini adalah wajib, ya, yaitu apa? Mulazamatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihari sholat fil aidain. Ya. Mereka berhujah bahwa sholat dua id ini wajib adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa selalu mengerjakan sholat dua id ini. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya satupun di waktu id dari id yang lain. Ya, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah meninggalkan dan selalu mengerjakannya. Maka dari sinilah mereka ya mengambil sebuah kesimpulan akan wajibnya sholat id. Ya, mengambil kesimpulan hukum wajibnya sholat dua id ini. Wa mudawamatu khulafa'il wa muslimin man ba'dahu 'alaiha. Dan sebagaimana pula selalu dikerjakan oleh mereka para sahabat, ya, para khulafa'nya minal muslimin, yakni para sahabat dan kaum muslimin setelahnya selalu mengerjakannya. Inilah sebagai hujah mereka akan wajibnya sholat id, ya, akan wajibnya atau hukumnya wajib bagi sholat id, sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Hujah mereka yang berikutnya yang menyatakan bahwasannya sholat id itu, ya, sholat al-ida ini, sholat dua ini wajib adalah yaitu apa? Amara au umiran nas bil khuruj ilaiha hatta nisa wa zawatil khudur wal haid. Yaitu diperintahkannya manusia untuk keluar menuju kepada tempat sholat. Sampai-sampai para wanita pun, ya, orang-orang yang haid pun itu diperintahkan untuk keluar. Ya. Wa amarahunna ayyatazilna musalla.
Dan juga diperintahkan kepada wanita itu untuk menjauhi tempat sholat. Artinya mereka tidak sholat tapi diperintahkan untuk mendengarkan khutbah. Itu Hatta insyaallah umira man la jilbaba laha antal basaha sahibatuha. Sampai-sampai juga diperintahkan kepada orang yang dia tidak berjilbab untuk berjilbab, ya, dan menghampiri tempat sholat id tersebut. Ini yang keempat alasan wajib di sholat dua id ini. Kemudian hujah mereka yang menunjukkan kepada hukumnya wajib bagi dua sholat id ini adalah bahwasanya sholat ini min a'zami sya'airil Islam adz-dzahirah fakanat wajibatan kal jumu'ah. Yang mana sholat ini merupakan di antara pengagungan syiar Islam yang nampak, yang terlihat. Fakanat wajibah, maka hal ini menunjukkan wajib sebagaimana sholat Jumat. Walidzalika yajibu ya qital al-mumtani'ina min adaiha bil kulliyah. Oleh karena itu wajib pula untuk memerangi orang-orang yang dia mencegah, menghalang-halangi untuk melakukan sholat Id atau Jumat tersebut. Nah, ini hujah yang kelima. Hujah yang keenam, yang mana mereka menunjukkan bahwasannya sholat dua Id ini adalah hukumnya wajib, yaitu annaha masqatatun li jum'ah idza ittafaqata fi yaumin wahidin kama taqaddama. Bahwasanya salat Jumat ini, bahwasanya salat Id ini, ya, salat Id ini adalah dia dinyatakan wajib dilakukannya dapat menggugurkan, ya, dapat menggugurkan dari melakukan salat Jumat. Apabila salat Jumat dan salat Id ini saling bertemu pada hari yang sama. Ya, jadi sebagaimana ya, sebagian ulama yang mengatakan kalau sekiranya sholat Id itu berpapasan harinya dengan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya tidak ada. Bukan berarti nggak sholat di waktu zuhur, tidak. Sholat Jumatnya tidak dilakukan, tapi diganti dengan sholat zuhur. Seperti itu. Maka alasan mereka yang menyatakan bahwasannya sholat dua Id ini wajib adalah bahwa sholat dua Id ini dapat menggugurkan kewajiban sholat Jumat apabila keduanya saling bertemuan pada hari yang sama. Nah, maka mereka berhujah bahwasannya sholat Id ini, sholat dua Id ini wajib hukumnya. Ya. Kenapa alasannya? Karena sholat sunnah Id ini, ya sholat Id ini, sholat dua Id ini dapat menggugurkan dari melakukan sholat Jumat. Wa ma laysa biwajibin la yasqutu makana wajiban. Sebagaimana sebuah kaidah, tidaklah ya wa ma laysa biwajib, dan tidaklah sesuatu itu menjadi wajib yang dia tidak bisa digugurkan kepada yang wajib. Artinya ya, salat Id ini dapat menggugurkan kewajiban daripada salat Jumat. Maka di sana menunjukkan bahwasannya salat Id dia hukumnya wajib. Ini pendapat yang pertama bahwa hukum sholat dua Id ini dia adalah wajib. Selanjutnya teman-teman, pendapat yang kedua bahwasanya sholat Id ini, sholat dua Id ini dia wajibah alal kifayah. Dia wajib, akan tetapi ya fardu kifayah artinya. Ya, fardu kifayah. Artinya sekiranya ada orang yang melakukannya, maka gugurlah bagi yang lain. Kalau sekiranya sholat Id ini ada yang melakukannya, maka gugurlah bagi orang-orang yang lainnya sebagaimana sholat jenazah. Ya. Dan pendapat ini bahwasannya sholat Id, dua Id ini fardu kifayah, ini pendapat yang diambil oleh mazhabnya Imam Ahmad, ya, mazhabnya Hambali.
Dan juga diambil pula hal ini pendapatnya dari sebagian ulama mazhab Syafi'i. Ya. Dan hujah-hujah mereka yaitu adillatul fariqil awwal. Pendalilan yang berbeda dengan yang pertama. Lakinnahum ya atau hujah mereka ini pendalilan yang diambil pada golongan pertama tadi, pendapat kelompok yang pertama. Lakinnahum qalu, akan tapi mereka ini yang berpendapat kedua berkata, la tajibu 'alal a'yan. Tetapi hukumnya ini tidak menjadi fardu ain. Wajibul ain tidak. Kenapa? Li'annahu la yushra'u lahal adzan, dikarenakan pada salat Id itu tidak ada adzan, tidak disyariatkan adanya adzan. Ya, falam tajibu 'alal a'yan ka salatil janazah, dan juga salat tersebut tidaklah menjadi wajibul ain, ya, fardu ain sebagaimana salat jenazah. Ya. Walau wajabat khutbatuha. Ya, akan tapi khutbahnya wajib. Wa wajib istima'uha kal jum'ah, dan juga mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib sebagaimana salat Jumat. Ini pendapat yang kedua, bahwasannya salat 2 Id ini dia fardu kifayah. Ya, wajibul kifayah. Pendapat yang ketiga dari hukum salat Id ini, annaha sunnatun muakkadatun wa laysat biwajibatin. Bahwa hukum salat 2 Id ini dia adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Wa laysat biwajibatin, dan dia bukanlah sesuatu yang wajib. Dan ini ya, pendapat ini dikuatkan oleh mazhabnya Imam Malik, ya, atau mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, dan juga kebanyakan daripada pengikut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Dan hujah mereka akan menjelaskan hukum bahwa salat 2 Id ini dia sunnah muakkadah dan bukan wajib. Hujah mereka adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Arabi, ya, terhadap orang Arab Badui, tatkala ya disebutkan salat yang 5 waktu. Ya. Faqala, yang mana orang Arab Badui ini mengatakan, hal alayya ghairuha. Ya, ketika orang Arab Badui bertanya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bahwasannya ya cukup dengan mengerjakan salat 5 waktu yang fardu. Maka Nabi SAW mengatakan, hal alayya, orang Badui ini mengatakan, hal alayya ghairuha, ya Rasulullah, apakah ada selain daripada salat fardu itu? Maka Nabi mengatakan, la, tidak ada lagi. Illa anta tawwa'a. Tidak ada lagi kecuali ya engkau mau melakukan salat-salat yang sunnahnya. Seperti itu. Kemudian dalil hujah mereka yang menyatakan bahwa salat 2 Id ini adalah sunnah muakkadah dan bukan wajib, yaitu hujah mereka apa? Annaha sholatu dzati ruku'in wa sujud. Bahwasannya salat sunnah 2 Id ini atau salat 2 Id ini, salat 2 Id ini dia adalah salat yang memiliki ruku dan sujud. Akan tetapi tidak disyariatkan pada salat ini adanya azan. Walam tajibu bisyar'i ka salati duha. Dan juga ya tidak disyariatkan pula ya falam tajib bisyar'i kas salati duha, sebagaimana pula azan itu tidak disyariatkan ya pada salat duha. Jadi hukumnya dia adalah sunnah muakkadah. Dan Syekh Abu Malik Kamal, ulama Mesir, beliau mengatakan waraji,
Dan pendapat yang kuat yaitu pendapat al-qaulul awwal lamma taqaddama min al-adillah. Adapun pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Bahwasannya salat Id ini adalah apa? Wajibatun 'alal a'yan. Yaitu dia wajib, artinya fardu ain. Ya, fardu ain. Wa amal qawlu bi anna sunnatul muakkadah dhaif. Adapun pendapat bahwasannya salat dua Id ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, maka ini pendapatnya dhaif, tidak kuat. Wa amma hadisul Arabi, adapun pendapat yang dia membawakan hadis tentang Arab Badui yang bertanya tentang sholat, maka pendapat ini hadis yang pendapat yang dia membawakan hujjah hadis orang Badui tersebut, orang Arab Badui tersebut, wala hujjah tafih, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Li'annahu khassal khamsa bi dzikri li ta'kidiha, dikarenakan hadis tersebut mengkhususkan untuk sholat 5 waktu saja. Ya. Li ta'kidiha, untuk menguatkan sholat tersebut dan mewajibkan sholat tersebut untuk dikerjakan. Wa tukarriruha fi kulli yaumin wa lailah, dan juga hadis tersebut mengkhususkan akan diulanginya sholat 5 waktu tersebut dalam setiap harinya. Ya, wa ghairuha yajibu nadiran kas-salatul janazah wa nadar wa ghairu dzalik. Dan juga yang selainnya, ya, dan juga hari sholat tersebut dia diulang-ulang di setiap harinya, dan juga diulang-ulang pada lainnya, ya. Yajibu nadirun kas-salatul janazah, yang mana kewajiban itu jarang sekali. Artinya sholat-sholat yang lain itu kewajibannya jarang sekali seperti sholat jenazah. Ya, udah nazar dan selainnya. Artinya hadis tentang Arab Badui ini menanyakan tentang sholat, itu pengkhususan tentang sholat fardu saja. Ya. Sehingga kan orang Arab Badui mengatakan hal alayya ghairuha, apakah ada selain daripada sholat itu? Kata ghairuha, selain daripada sholat tersebut, itu adalah sholat yang mana yajibun nadiran, sesuatu yang wajib tapi jarang, seperti sholat jenazah. Artinya fardu kifayah, kalau sekiranya ada yang melakukannya ya gugur. Nah, kemudian barakallahu fikum teman-teman, adapun pendapat bahwasannya sholat fardu sholat dua Id ini adalah fardu kifayah, falayan dobit, ya, maka itu tidak bisa dikuatkan. Tsumma huwa innama yakunu fi ma tahsulu maslahatuhu bi fi'lil ba'd. Bahwasan ini, tsumma huwa innama yakunu fi ma tahsulu maslah. Bahwasannya pendapat yang menyatakan bahwasan sholat dua Id ini fardu kifayah, maka tidaklah cocok, tidaklah dia dikuatkan. Kenapa? Kemudian tsumma huwa innama, akan tapi hal tersebut ya hanya terdapat menghasilkan kemaslahatan dari melakukan fi'li ba'd, dari melakukan sebagiannya, seperti menguburkan mayat, ya, seperti menguburkan mayat. Ya, jadi kata beliau tidaklah wah. Nah, makanya beliau mengambil pendapat bahwasanya sholat Id ini fardu atau wajibatu al-ahya fardu'ain. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya tentang hukumnya. Ya, kalau bisa jangan ditinggalkan. Kemudian penulis Syekh Rashid hafizahullah taala, beliau menjelaskan, memberikan penjelasan singkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan sholat Id sebagai bentuk syukran lillah, sebagai bentuk
rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iqamatan lidzikrihi, dan menegakkan melaksanakan untuk mengingat Allah ba'da ibadataini 'azimatain, setelah melaksanakan ibadah dan setelah melaksanakan dua ibadah yang amat mulia. Apa itu? Yang pertama ibadah puasa dan ibadah haji. Ya, ibadah puasa dan ibadah haji. Setelah ibadah puasa yaitu Idul Fitri. Setelah ibadah haji yaitu apa? Idul Adha. Wa sanna laha sunanan wa ahkaman yanbaghi lil muslim ma'rifatuha hatta yakuna muqtadiyan fi ibadatihi bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mensunahkan ya di dalam dua ibadah ini, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, sunnah-sunnah. Beliau memberikan sebuah amalan-amalan sunnah dan hukum-hukum yang seyogianya seorang muslim dia mengetahuinya sampai atau sehingga dia melakukan sholat tersebut, melakukan ibadah yang mulia ini, sholat Id, itu mentauladani dalam prakteknya, mengikuti dalam prakteknya di dalam peribadahan dia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, poin yang bisa diambil poin pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang disebutkan di atas, bahwa anna minas sunnati alla yakhrujal musalli li salati Idul Fitri hatta yakula tamarat. Bahwa termasuk di antara sunnah, tidaklah seorang yang dia mau pergi sholat Idul Fitri itu keluar dari rumahnya sampai dia makan beberapa kurma terlebih dahulu. Dia makan terlebih dahulu. Ya, kalau ada kurma, makan kurma. Kalau tidak ada kurma, ya apa saja. Yang mana itu dia makan terlebih dahulu sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Poin yang kedua, anna sunnata alla ya'kula fi Idul Adha hatta yusalliya. Dan juga termasuk di antara sunnah adalah seseorang yang dia hendak melakukan sholat Idul Adha disunnahkan tidak makan dulu sampai dia selesai sholatnya. Ya. Yang ketiga, annahu la yusyra'u li sholatil Id adzan wala iqamah, dan juga tidak disyariatkan dalam sholat Id ini adanya adzan dan juga qomah. Nah, inilah tentang sholat Id. Baik. Insyaallah pertemuan besok kita akan lanjut kepada sholat al-khusuf. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun tidak kejelasan, bisa disampaikan kepada saya. Dan juga kita memohon kepada Allah SWT, Allah mudahkan semua apa yang kita hajatkan. Ya. Kemudian Allah berikan kepada kita kesehatan. Dan kita memohon kepada Allah perlindungannya dari sesuatu yang tidak kita sukai. Ya. Dan juga kita memohon kepada Allah SWT agar Allah memberikan kepada kita kelancaran dalam semua urusan kita, kemudahan, dan juga menunjukkan kepada kita kebaikan dan memudahkan untuk bisa beramal soleh dan memberikan istiqomahan kita di dalam Islam, sunnah, dan menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Sekian teman-teman, barakallahu fikum. Naktafi liqa'ana al-yawm bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.